Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, pada konten kali ini kita bakal bahas tentang fungsi dan peranan pendidikan pramuka dalam proses pendidikan di bangsa Indonesia. Dulu, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. 1, 2, 3. Nah, pasti kalian penasaran kan? Sebelum ke fungsi dan peranan, mari kita sama-sama mengetahui tentang dasar hukum pendidikan mengenai pramuka dalam pendidikan bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, dasar hukum itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, nilai kebudayaan, nilai kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan pada alam, kemandirian, dan itu semua tertuju pada peserta didik. Diharapkan nilai-nilai dalam sikap keterampilan yang dimuat dalam kurikulum 2013 dan muatan pendidikan kepramukaan dapat bersinergi secara koheren terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Adapun fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal dan pendidikan di luar keluarga. Nah, pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda untuk mencapai tujuan gerakan pramuka dengan usaha meliputi yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka, kedua, pengembangan pramuka, ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang terakhir nih, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, yang terakhir ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Jadi teman-teman, itu tadi adalah ketiga cara untuk mencapai suatu fungsi dari kepramukaan itu dalam proses pendidikan bangsa Indonesia. Nah, pendidikan kepramukaan ini diartikan sebagai pengembangan masyarakat atau pengembangan dari suatu individu dalam proses kualitas sumber daya manusia atau tentunya seorang pramuka. Nah, diharapkan sebagai individu ataupun anggota masyarakat, sasarannya ini tepat menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, berpegang teguh pada norma agama dan norma-norma yang ada di masyarakat, serta mencintai tanah air mereka. Yang paling penting itu adalah melatih seorang pramuka itu menjadi seorang pemimpin dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Oke, jadi itu mengenai pendidikan kepramukaan ya. Adapun fungsinya dari kepramukaan atau pramuka itu, yang pertama bagi peserta didik. Jadi bagi peserta didik itu merupakan suatu fungsi permainan atau game yang tentunya sangat disukai oleh anak-anak ya. Jadi games yang di sini maksudnya adalah suatu permainan yang menarik, menyenangkan, dan menantang tentunya, serta mengandung nilai-nilai pendidikan. Fungsi permainan dalam kepramukaan harus mengandung unsur norma dan tujuan yang ingin dicapai dan membentuk badan yang jiwa dan sehat. Selain pembentukan fisik yang kuat, jadi fungsi pramuka dalam permainan ini membentuk watak seorang pramuka menjadi bersifat mandiri, bergotong royong, selalu mencintai suatu teamwork atau kerjasama, dan tentunya melatih kepemimpinan dalam menyelesaikan suatu mission atau misi. Dan kemudian adalah fungsi pramuka dalam
pembina atau orang dewasa. Nah, bagi pembina atau orang dewasa, pramuka ini berfungsi sebagai suatu bentuk pengabdian untuk meraih tujuan dari pendidikan kepramukaan. Nah, untuk itu diperlukan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ikhlas dan tanpa pamrih dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, ini merupakan suatu dedikasi yang tinggi dan bukti dari budi pekerti yang luhur bagi seorang pramuka dan menunjukkan sifat yang sportif dan tidak bersifat komersial. Tentunya semua ini dapat mengembangkan suatu pengalaman dari seorang pembina atau orang dewasa dalam pramuka. Kemudian yang terakhir adalah bagi masyarakat. Nah, dalam masyarakat, pramuka ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan direalisasikan dan tentunya diserasikan dulu dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Nah, serta sebagai alat pembina dan pengembangan generasi muda di masyarakat. Itu tadi adalah 3 cara untuk pramuka mencapai tujuan fungsi dalam pendidikan bangsa Indonesia. Dan kemudian kita bakal bahas tentang peranan pendidikan pramuka dalam pendidikan bangsa Indonesia. Jadi tentunya di sini teman-teman pada tahu kan, pramuka itu sudah dikenal sejak lama sebagai organisasi yang telah dikenal oleh Indonesia. Hal ini tidak dipungkiri karena terdapat peran kepramukaan dalam pendidikan bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih perannya? Jadi, kita bakalan bahas 10 peran pendidikan pramuka di pendidikan bangsa Indonesia. Pertama, sebagai wadah pendidikan karakter anak muda. Kegiatan kepramukaan ini dilakukan dan dipimpin oleh para anggota dan pembina pramuka itu sendiri. Jadi kegiatan ini diisi oleh kegiatan yang positif, inovatif, produktif sehingga bisa menjadi wadah pendidikan karakter bagi seorang pramuka. Yang kedua adalah membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi. Oke, ini sesuai ya dengan logo atau lambang dari gerakan pramuka itu sendiri, yaitu nyiur atau tunas kelapa yang merupakan tumbuhan yang bisa hidup di mana saja. Pramuka atau seorang peserta didik dari pramuka itu diharapkan dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sekelilingnya atau lingkungannya. Hal ini berarti kepramukaan sangat berperan dalam mencetak generasi muda yang mampu berdampingan dengan lingkungan dan termasuk juga lingkungan dunia. Jadi tidak hanya di lingkungan terdekat tetapi lingkungan dunia. Yang ketiga adalah menciptakan karakter yang bertanggung jawab. Kepramukaan ini mengajarkan seorang peserta didik atau pramuka untuk mempunyai nilai bertanggung jawab sehingga apapun yang diamanahkan mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan tentunya dapat dipercaya oleh semua orang. Keempat, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu dasar dari gerakan pramuka adalah untuk meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam bab 2 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 4 tahun 2009 yang berbunyi, Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi manusia yang berwatak dan berkepribadian dan berbudi luhur. Peran kepramukaan ini juga menanamkan rasa takwa dan dalam diri seorang peserta didik. Nah, kemudian yang kelima adalah membentuk watak dan akhlak yang mulia. Apa sih maksudnya? Watak dan akhlak mulia ini adalah suatu sifat dan sikap yang sangat terpuji yang dilakukan secara terus-menerus oleh seorang peserta didik. Contohnya, ini berkaitan juga dengan ketakwaan tadi. Jadi setelah kita melakukan takwa terhadap Tuhan Maha Esa, kita merealisasikan terhadap lingkungan. Contohnya, kita menjadi mempunyai sifat yang terpuji dan kemudian saling tolong menolong dan bersikap
baik. Semua sifat terpuji ini tidak lepas dari tuntunan norma agama dan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di setiap butir-butir Pancasila. Dan kemudian kita bakal bahas peranan yang keenam nih. Masih semangat kan? Oke, peranan yang selanjutnya yang keenam nih, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan. Jadi kegiatan pramuka ini membantu dalam pengembangan diri, terutama sifat percaya diri dan mempunyai jiwa nasionalisme dan berbangsa dan bernegara. Contohnya nih, jadi kita ketika seorang pramuka itu bertemu dengan orang lain, misalnya ya kita melakukan perlombaan nih di pramuka, kita bertemu dengan orang lain. Jadi kita dituntut untuk menunjukkan skill kita dan tidak merasa minder. Dan akhirnya dengan ini perlombaan-perlombaan atau kegiatan yang menantang kita dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme nih untuk mempertahankan atau dan membuat Indonesia bangga. Kemudian yang ketujuh, yaitu meningkatkan keterampilan bekerja sama. Jadi kita ketahui ya, kegiatan pramuka itu didominasi oleh kerja kelompok. Hal ini tentu sangat bermanfaat dan mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama. Hal ini pun sejalan dengan fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedelapan adalah menumbuh rasa empati. Apa sih maksudnya empati? Rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi kegiatan-kegiatan pramuka itu kan biasanya bersifat bakti sosial ya. Selain terhadap cinta alam, juga pramuka itu dituntut untuk selalu bekerja sama dan selalu tolong menolong. Nah, jadi dengan menumbuhkan kegiatan-kegiatan seperti ini, rasa empati seseorang itu bisa lebih atau lebih meningkat nih. Nah, untuk itu kita diharapkan seorang pramuka selain memiliki rasa empati juga simpati terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Yang kesembilan adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran. Oke, kejujuran itu pasti sangat penting ya untuk kita hidup di masyarakat. Nah, jadi seorang pramuka ini dituntut untuk selalu bersikap dan berkata sesuai dengan kondisi yang nyata yang dialami, tidak berbohong. Dan kemudian diharapkan dengan adanya sifat yang jujur ini, seorang pramuka mudah dipercaya dan diterima masyarakat. Peranan yang ke-10 adalah mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif dan tentunya menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi bila adanya budaya barat yang buruk atau budaya dari luar yang akan mengikis suatu bentuk norma-norma kesopanan atau norma-norma yang berkembang di masyarakat, maka diharapkan ini pramuka itu sebagai benteng pertahanan diri dari seorang pramuka. Nah, jadi seorang pramuka dapat berkembang tetapi tidak melupakan identitas dari dirinya, yaitu seorang warga negara Indonesia. Dan tentunya jika dia dapat menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk dalam perkembangan era globalisasi ini, jadi dia bakalan dapat mengembangkan soft skill yang dia punya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi teman-teman di sini kita boleh belajar budaya luar, kita boleh tentunya ikut dalam perkembangan teknologi dan era globalisasi, namun tidak melupakan nilai-nilai norma yang ada di Indonesia yang merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Itu tadi mengenai fungsi dan peranan pramuka ya teman-teman. Jadi fungsi dan peranan pramuka ini selaras dengan tugas pokok gerakan pramuka. Utamanya adalah melaksanakan kependidikan atau pendidikan bagi kaum di lingkungan luar sekolah. Jadi pendidikan dimaksud ini bertujuan untuk mengisi dan membina karakter yang ada di seorang pramuka. Nah, itu tadi mengenai fungsi dan peranan pendidikan pramuka dalam pendidikan bangsa Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.